syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajisanihi. Hadirin jamaah salat zuhur, shaimin wal shaimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di hari yang ke-27 ini masih dalam keadaan sehat walafiat, segar, ya. Lemas memang itu ciri khas orang berpuasa. Haus, ya, dan sebagainya. Ngantuk itu adalah ciri orang yang berpuasa. Tetapi bagi orang yang bersungguh-sungguh atau yang disebut dengan ihtisaban, semakin hampir akhir Ramadan justru malah semakin dia memperkuat tekad untuk meraih seperti yang dicontohkan oleh junjungan kita Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mencontohkan kita ketika akhir-akhir Ramadan? Digambarkan salah sebuah hadis atau riwayat bahwa saat-saat di mana Ramadan akan berakhir, itu beliau sabuknya dikencangkan, ya, tangan baju tangannya mulai diketatkan, dengan kata lain, dan keluarganya dibangunkan, ya. Itu yang dicontohkan oleh Rasul seperti itu. Bahkan di dalam salah satu kitab Durratun Nasihin itu disebutkan, idza jaa akhir Ramadan bakatis samawat wal musibatan linnas. Saat dimana Ramadan akan hampir berakhir, maka langit dan bumi menangis karena sebentar lagi musibah akan segera tiba. Kita tahu awal Ramadan Kanjeng Rasul mengatakan bahwa setan dibelenggu. Nah, di akhir Ramadan ini rupanya belenggu kelihatannya sudah mulai longgar ini, ya, sudah mulai longgar. Dan pemicu-pemicu tentang kelonggaran dari setan yang akan menggoda manusia sudah banyak sekarang. Contoh yang paling kecil, di perjalanan motor kesenggol, emosi, ya. Sedang berpuasa mobilnya didahului orang, emosi, ya. Dan sekarang sudah mulai itu, ya. Itu menandakan bahwa setan sudah mulai akan lepas itu, ya. Akan mulai lepas. Karena walaupun setan itu dibelenggu, sekarang itu zaman modern dan setan amat berpengalaman di dalam menggoda manusia. Mungkin setan yang menggoda kita itu adalah setan yang pernah menggoda nenek moyang dulu, yang mereka tidak pernah mati, sebab matinya nanti dijanjikan oleh Tuhan terakhir hari kiamat, ya. Dan setan sekarang itu sudah mutasi. Kalau dulu setan itu seperti yang digambarkan di sinetron-sinetron itu,
menakutkan di tempat-tempat rumah kosong yang jarang ditempati orang. Dusta itu sebenarnya. Setan tidak seperti itu. Setan itu seksi, ya, menarik, dan adanya di tempat-tempat mal-mal itu kebanyakan. Ya, setan itu bukan sesuatu yang menakutkan, justru dia itu dengan secara lembut. Baginda Rasul menggambarkan bagaimana setan menggoda manusia itu majrodam, seperti aliran darah, tidak terasa. Tiba-tiba dia sudah menguasai jiwa manusia. Ya. Nah, oleh karena itu maka semakin kesini ini kita coba lihat bagaimana petunjuk Al-Quran seharusnya ketika kita akan mengakhiri Ramadan, supaya setan jangan dekat dengan kita. Nah, salah satu doa yang ada di dalam Al-Quran itu Qul Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi durun. Itu salah satu ya upaya kita mohon perlindungan, sebab tidak ada yang bisa lepas dari godaan setan. Bahkan para nabi juga ada pendampingnya setannya. Wa kadzalika ja'alnahum ya syayatin ya minal jinni wal insi yuhi ba'dhum ba'dha. Demikianlah kami juga sertakan setan kepada para nabi juga. Cuman para nabi maksum kebanyakan. Beliau-beliau itu maksum, terpelihara. Nah, kalau kita ya, maka kita maksumnya itu adalah dengan doa-doa itu, antara lain dengan mendoa tadi kul a'udzu birabb kul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Katakanlah, Rabb, aku berlindung kepada Engkau min hamazati, dari segala rekayasa setan. Setan itu banyak rekayasanya. Kreatif orang makhluk ini ya. Memang diciptakan hanya untuk mencelakai manusia. Dan sekali lagi, setan itu tidak ada di tempat-tempat yang seram-seram itu, tidak. Adanya malah justru mungkin di masjid-masjid juga ada, kanan kiri kita ada. Setan itu ada. Ada yang disebut setan korin. Setan korin senantiasa menyertai kita dan merekam segala apa yang kita perbuat. Nanti kalau kita mati, dia menyerupai kita. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terakhir kali barangkali di akhir-akhir Ramadan, mari. Ini ada ayat yang menarik ini di dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan ya, ayat-ayat Ramadan di ayat 126 ya. Ini ada rangkaian ayat, kita tahu di awal 183, 184, 185, terakhir ya ada 186 di sana ada ya ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku Muhammad, katakan kepada mereka, aku ini dekat sekali, terutama bagi mereka yang sering menyebut nama Allah ya. Walaupun setan ada berkeliaran di kanan kiri kita, tapi kalau seorang mukmin menyebut nama Allah, kabur dia. Ya. Oleh karena itu maka banyaklah kita sebut nama Allah. Fadkuruni adzkurkum. Sebutlah namaku Allah, ya Latif, ya Qarib, ya Mujib, ya Sami. Silakan yang Bapak kenal. Ya Rahman, ya Rahim. Ya. Ada Asmaul Husna itu. Apalagi kalau hafal Asmaul Husna, disegani setan itu ya. Nah, jadi banyak-banyaklah menyebut nama. Sebab di dalam Islam itu, di dalam peribadatan ini ada ibadatan yang hitungannya per tahun. Seperti puasa Ramadan ini per tahun ini kan ya, setahun sekali. Idul Fitri, Idul Adha itu setahun sekali. Ada yang setiap 1 bulan sekali, seperti puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah ya. Itu namanya Ayyamul Bid. Itu yang disunahkan oleh Rasul seperti itu, dalam rangka menjaring supaya manusia tetap berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah yang mingguan. Nah, ini hebatnya Islam ini. Beda dengan agama-agama lain. Apakah kalian hanya seminggu sekali? Ada yang tadi tahunan, ada yang bulanan, Ayyamul Bid,
hari-hari putih, ya. Ada juga yang mingguan seperti sholat Jumat, ya. Itu mingguan, atau puasa Senin Kemis, ya. Itu mingguan. Ada juga yang harian, ya. Yang harian itu 5 waktu, ya, sehari semalam 5 waktu itu sholat kita 5 waktu. Belum lagi sunnah-sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyah. Ya, subhanallah. Allah berikan perlindungan bukan hanya di dunia sampai yaumul ba'ats. Ya. Melekat. Sebab apa yang kita lakukan itu melekat. Di jiwa kita itu melekat, direkam. Bahkan kanan kiri kita kan ada malaikat. Ya. Disebut dengan raqib atid. Ma min qaulin illa ladzi raqibun atid. Tidak ada sesuatu ucapan ataupun perbuatan yang kita lakukan kecuali di kanan kiri kita ada raqib atid yang terus mencatat. Ya, belum lagi di depan kita ada, ya, malaikat-malaikat. Bagi mereka yang menyebut nama Allah, maka malaikat akan terus mengawal kita. Jadi jangan khawatir, walaupun setan begitu rekayasa yang luar biasa, tapi juga malaikat diutus Allah itu yahfadunahu, ya, min amrillah, atas perintah Allah mereka melindungi kita. Ya. Nah, oleh itu banyak-banyak terakhir kali di bulan Ramadan ini ud'uni, dan doa yang paling amat dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah doa singkat yang sering kita baca, ya. Di antaranya adalah ya arhamar rahimin irhamni, ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ada aqul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, ya. Itu doa-doa yang bagus-bagus dan indah-indah. Itu semuanya dicontohkan oleh Rasul, ya. Dan doa yang paling bagus adalah doa yang dicontohkan oleh Rasul atau ada tercantum di dalam Al-Qur'an, ya. Seperti Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan aku adalah penegak salat, bukan hanya pelaksana, tapi menegakkan salat, ya. Menegakkan salat itu bukan hanya sekedar di atas sajadah, tapi di luar sana juga dia salat dalam pengertian amanah, ya. Kalau jadi karyawan amanah, kalau jadi pedagang yang amanah, ya, itu berarti dia sedang salat, ya. Dan kalau sedang bergaul, pergaulannya santun, tidak kasar kepada orang, bicaranya sangat mencerahkan, nah, itu adalah sedang sholat dia dalam pengertian lain, ya. Nah, jadi di akhir Ramadan ini mari kita maksimalkan sebagaimana baginda Rasul mencontohkan kepada kita, sehingga nanti kita itu seperti yang dikatakan oleh Rasul, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam, ya, maka akan diampuni dan kita kembali kepada fitrah. Makanya disebutnya Aid. Id, ya, id itu adalah kembali al-fitri kepada fitrah. Apa sih sebenarnya fitrah nih, ya? Fitrah itu artinya kita itu, kalau kata Sunan Kalijaga itu sangkan paraning dumadi, ya, kembali ke asal. Seperti kita yauma waladatu ummu, di mana menurut Kangjeng Rasul setiap walad yang dilahirkan suci, itu fitrah, yuladu alal fitrah, tidak ada dosa, ya, sampai balita lah, ya, sampai dia pandai bicara itu tidak ada dosa mereka itu, ya. Nah, kita juga bagi orang yang imanan wahtisaban, Allah kembalikan suci kembali. Ngan biasanya kurang deh, di kotoran deh kayak di bulan Syawal, ya, mulai lagi kita kotor lagi. Nah, untuk menjaga itu mari kita tetap mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terawat ya Ramadan itu sampai tahun-tahun berikutnya. Ramadan min Ramadan, Jumat dan Jumat itu mukfiratun anidzunub, semuanya akan menghapus dosa-dosa kita semuanya, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, ya. Malaikat Israel menjemput kita, kita sudah siap, ya. Sebagaimana malaikat Israel ketika datang kepada para nabi itu selalu bertanya, ya Habiballah wa ya Rasulullah. Kepada setiap nabi itu malaikat itu selalu bertanya, sekarang aku datang atas perintah Allah untuk menjemput engkau. In adzinta,
Itu pun kalau engkau mengizinkan. Tuh, subhanallah. Kalau ke kita datangnya nggak pernah meminta izin dulu. Datangnya datang saja. Ya. Kalau kita ditawari seperti itu, oh nanti dulu lah, hutang saya belum lunas. Ya. Anak saya ada yang belum dinikahkan. Banyak macam-macam gitu ya. Tapi kalau kepala Nabi, semua para Nabi kalau didatangi malaikat Israel, beliau mengatakan siap kapanpun. Nah, kita sebagai pengikut Rasulullah SAW, jadilah pengikut Rasulullah yang setiap saat siap dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang sudah berhasil di bulan suci Ramadan, yang sudah kembali kepada fitrah, yang sudah cuci kembali, sudah saatnya pulang kampung. Jadi kampung kita bukan di sini ya, kampung kita bukan di dunia, kampung kita di akhirat, di tempat tinggal kita. Sebab kita ini semuanya adalah pensiunan surga. Kita kan pernah di surga dulunya, ya, diwakili oleh Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Nah, kita akan kembali ke sana, ya, dengan catatan tadi, ya, setelah di dunia kita bawa, tidak perlu bawa rumah, tidak perlu bawa mobil, tidak perlu pangkat jabatan, karena itu semua tidak akan ditanya sama malaikat. Ya, bawa apa? Syaratnya cuma satu, bawa amal soleh saja. Ya, bawa amal saleh. Banyak amal saleh itu cabang-cabangnya. Silakan Bapak jabarkan dan laksanakan saja. Hanya itu yang akan mendampingi kita. Coba kalau ada jenazah ketika diantarkan, itu keluarganya, hartanya pada ngikut. Ya, begitu dikuburkan tidak ada yang ikut semuanya. Walaupun katanya dulu cintanya sampai kapanpun, tapi kalau dikubur nggak mau. Ya, yang akan ikut ke sana apa? Ya, amal solehnya. Nah, amal soleh inilah yang nanti insya Allah akan senantiasa mendampingi kita sampai pada kehidupan di alam kebangkitan nanti. Jadi nanti kita masuk ke dalam alam barzah. Alam barzah itu kehidupan tanpa jasad. Sebab jasad kita itu musnah. Ya, jasad yang tadinya dari tanah kembali ke tanah. Jasad kita dikubur di tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kita dibuat, ke dalam tanah kita akan dibenamkan. Siapapun, mau tukang beca, mau pejabat, mau presiden, di tanah tempat tinggalnya. Ya. Nah, jiwanya kita di alam barzah. Di mana alam barzah? Dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ada dia. Jadi jiwanya, ruhnya ada dia. Terutama ruhnya orang-orang beriman. Ya, terutama itu di Kion. Kalau ruh yang orang yang mendustakan akhirat, nggak bisa menembus langit. Keliling-keliling aja di sini. Ya. Nah, oleh itu mari kita sekarang perkuat kembali. Walaupun kita sudah mulai lelah, semua kelelahan itu akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Segala kecapean kita, semua ya kesulitan kita, semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti di sana kita tidak lagi rasa capek, tidak lagi puasa, tidak lagi sholat ya. Tetapi kita semua akan menikmati hasil daripada itu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan kita diberikan ampunan di akhir Ramadan ini, serta Allah berikan pangkat kita yang baru yang namanya pangkat muttaqin, sebab surga hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa
wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.